Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di CMC Channel, Cabai Merah Channel, bersama saya Solihin Madur. Pada malam hari ini saya mau bicara ya tentang seputar YouTube saja. Banyak yang bilang YouTube itu sulit, dan banyak yang bilang juga YouTube itu mudah. Kalau kita dengar dari para senior-senior, itu sepertinya gampang sekali ya. Pakai metode A, metode B, logaritma, segala macam titik bengek. Itu mudah sekali. Tapi mau ya gimana ya? Saya di sini mewakili para YouTuber pemula yang sepertinya kok ya maaf aja ya, sulit gitu bagi kita para pemula. Kalau kita mengikuti para senior A bicara tentang menonton rutin setiap hari 5 video dengan durasi yang cukup, jangan lupa like dan komen setelah subscribe ya. Cuman yang saya tanyakan di sini, saya sudah banyak subscribe para YouTuber yang lain yang saya subscribe videonya. Terus saya bikin komen di situ, lalu saya nonton videonya sampai selesai tanpa saya skip. Memang pertamanya kok naik ya, subscribe-nya memang naik. Tapi dapat 1 hari atau 2 hari kemudian langsung turun lagi. Nah, di sini saya jadi pertanyaan ya. Kok bisa turun? Apa penyebabnya ya? Kalau memang dia nggak mau subscribe kita, ya sudahlah, nggak usah di-subscribe. Daripada kalian itu subscribe lalu di-subscribe lagi, yang bikin mengecewakan kita. Nah, yang saya tanyakan di sini tuh untuk para senior seperti ya nggak bisa saya sebutkan lah namanya ya. Mudah-mudahan mereka dengar di sini. Gimana sih caranya bisa tahu channel mana yang sudah kita subscribe tapi dia nggak mau subscribe kita? Terus yang kedua, ya sudah subscribe kita, terus subscribe-nya itu di-dis lagi, yang menyebabkan total dari subscribe-nya kita itu menurun. Nah, ini belum saya temukan. Apa itu memang saya tidak tahu, atau memang dari sistem YouTube-nya sendiri menyembunyikan siapa yang sudah mensubscribe kita dan di-dis kembali begitu. Nah, di sini untuk para senior, tolonglah bantu bagaimana caranya mengetahui siapa yang sudah menghapus subscribe kita. Ya sebenarnya kita nggak butuh juga sih subscribe seperti itu ya. Soalnya yang menentukan kita itu adalah YouTube. YouTube sendiri yang menentukan kita itu videonya bisa masuk kategori atau tidak. Soalnya bagi saya subscribe itu yang hilang 4 subscribe atau 2 subscribe, ya normal-normal aja sih. Mungkin nanti ada subscribe YouTuber yang lain yang bisa menggantikan subscribe yang hilang itu. Berapa sih jumlah yang subscribe kita yang hilang? Hanya 1, 2, 3. Cuman bikin sakit hati aja gitu aja. Kalau memang udah nggak mau subscribe, ya udah jangan subscribe. Tapi jangan udah subscribe kita tapi dis lagi. Itu yang saya bikin keselnya di situ. Terus yang mau jadi pertanyaan saya lagi ya, ini saya mewakili para YouTuber pemula. Itu sepertinya kalau bikin konten itu ya, ya dari segi finansial memang kita terbatas, hanya punya handphone dan sedikit lampu. Tapi saya belum
pernah ngeliat atau menonton videonya dari para senior-senior mempraktekkan gitu loh. Maksudnya mempraktekkan gimana sih cara membuat video atau cara membuat konten yang baik dengan peralatan yang sederhana dengan modal yang sedikit gitu. Nah ini yang saya harapkan. Soalnya selama ini saya ngelihat para senior-senior ya bla 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 lah. Ya kebanyakan cuma hanya sekedar bicara teori tanpa membuat video prakteknya sendiri begitu. Terus yang saya pikirkan lagi ya, berapa senior-senior yang sudah saya kunjungi, yang sudah saya subscribe, yang sudah saya komen, terus sudah saya like, tapi hanya satu yang datang ke channel saya dan memberikan dukungan, support kepada saya. Nah itulah satu-satunya senior yang mampir ke channel saya. Ya bukan saya mengecilkan senior-senior yang lain ya. Mungkin senior-senior yang lain sibuk dengan kontennya sendiri. Ya sudah terlena, mungkin sudah tidak memikirkan rekan-rekannya yang masih ada di bawah. Maksud saya bukannya kita minta bantuan, bukan. Kita minta support aja, minta support. Kunjungi channel kita, komentarlah di channel kita, beri kita masukan sedikit. Channelmu ini seperti ini, videonya seperti ini. Coba kamu rubah, bikin video yang satu tema, atau bikin playlist yang seperti ini, atau bikin komunitas yang seperti ini, contohnya seperti ini. Nah begitulah. Cuman ada beberapa senior aja sih yang kira-kira masuk akal, teorinya dia itu masuk akal. Cuman kalau dipraktekin hasilnya belum ada, sampai sekarang belum ada. Kalau misalkan para senior mau membantu ya sebenarnya sih nggak susah sih kalau mau bantu. Kunjungi aja channel-channel yang sudah subscribe kalian, kunjungi, like, terus kasih dia jam tayang, kasih dia subscribe. Kalau di Indonesia ini ada 1000 senior yang berbicara tentang tutorial, men-like, terus mensubscribe dan memberi komentar kepada YouTuber pemula. Ya mungkin bisa aja YouTuber yang berhasil itu bermunculan. Ya mungkin aja timbul pesaing-pesaing baru ya mungkin ya. Nah begini, jadi saya nggak usah panjang lebar. Sebenarnya saya ini membuat video seperti senior ini hanya bercuap-cuap saja gitu di depan kamera, hanya untuk membuat video ini berdurasi panjang dengan harapan ditonton dengan para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, dengan harapan juga menambah jam tayang saya. Saya kira itu sama yang dilakukan oleh para senior ya, agar dia mendapatkan subscribe, agar dia mendapat jam tayang yang panjang, dia mendapat like, ya paling tidak sedikit-sedikitnya komentar lah, bagaimana bang, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Ya itu kalau kita telah juga seperti zaman Orde Baru dulu, yang dia berkomitmen untuk netral, tidak masuk ke negara blok barat atau blok timur. Kata lainnya dia adalah negara non-blok. Tapi dengan dia menempatkan diri dari negara-negara non-blok itu, secara tidak langsung dia membuat blok sendiri, yaitu blok netral.
Nah, di sini kuncinya saya yang sampai sekarang ini saya temukan. Para senior-senior itu membuat video seperti ini, uh, kemungkinan bisa para youtuber-youtuber pemula menyaksikan jam tayangnya bertambah buat mereka, subscribe-nya pun yang sudah segitu banyaknya bisa bertambah lagi, komentarnya juga bisa bertambah, like-nya juga bertambah, sementara kita tidak dikunjungi, tidak di like, apalagi di subscribe. Nah, terus yang kesekian kali ya, yang keberapa gitu, saya pernah ngeliat juga itu ada kolom gabung. Terus saya di situ ngeliat per bulan 9.900. Materinya seperti ini, seperti itu. Terus di bawahnya lagi saya lihat ada juga, di bawahnya lagi ada juga sampai bayarannya itu untuk bisa bergabung sekitar sampai 700.000. Ini maksudnya apa ya? Sampai sekarang saya belum paham itu. Katanya nggak boleh kita beli tutorial, kita nggak boleh beli channel, tapi kita untuk bergabung disuruh bayar. Apa kalau tidak bayar nggak bisa? Paling tidak sedikit beramal lah untuk kita beramal ilmu maksudnya. Nah, untuk para senior jangan tersinggung ya. Saya bicara begini jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Soalnya saya juga YouTuber pemula. Saya bergabung sejak tahun 2012, tapi sempat vakum karena saya dinas. Setelah saya udah masuk masa tua seperti ini, saya mulai mencari kesibukan, ya salah satunya berkebun di rumah. Ya sekalian lah membuat YouTube dengan harapan saya bisa berkreasi, saya bisa menonton video saya sendiri, itu sudah senang. Kalaupun nanti video saya banyak yang menyaksikan, terus pihak YouTube mau memonet channel saya, itu anggaplah sebuah bonus. Saya hanya menikmati prosesnya saja. Prosesnya itu tidak mudah, tidak gampang, ya juga tidak sulit. Ya sama aja sih sebenarnya, tidak gampang, tidak mudah, ya tidak sulit. Yang saya harapkan cuma satu, ya cuma satu. Ayo kita semua YouTuber di Indonesia ini bergabung, saling support, saling berkunjung. Kalau itu sudah kita lakukan, ya bisa saja YouTuber yang di bawah bisa orbit. Apa mungkin YouTuber pemula tidak boleh di orbit ya? Jangan sampai mereka meroket, karena akan menjadi saingan mereka senior yang berada di atas. Wah, saya pikir itu pikiran yang sangat picik ya. Soalnya kalau udah kata kita bersatu, saling mengunjungi, saling support, baik itu YouTuber pemula maupun YouTuber senior, kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah, sama-sama menghasilkan dan sama-sama menikmati proses. Itu sangat indah sekali ya. Kalau saya pikir itu sangat indah sekali seperti itu. Cuman yang terjadi di lapangan tuh ya saling salip menyalip. Yang sudah meroket makin meroket, yang sudah tinggi makin tinggi. Sementara YouTuber yang bermunculan yang baru-baru ya terseok-seok sampai untuk memohon-mohon, sampai untuk mempraktekkan apa yang diucapkan para senior, sampai dia membeli paket data habis, dia beli lagi paket data habis, dia beli lagi paket data habis. Jangan-jangan lama-lama jual rumah kamu. Ya, untuk para senior santai-santai aja. Kita bicara di sini
bukan bicara tentang bisnis. Kalau soal bisnis, saya pikir semua punya bisnis masing-masing. Ya, soal YouTuber ini hanya sekedar sampingan. Sampingan hanya sekedar mengisi waktu luang di rumah. Walaupun nanti ada hasilnya, ya anggaplah itu sebuah bonus. Nah, kalau bagi senior yang sudah menikmati hasil dari monetisasi video channelnya, ya mbok yao. Teori-teori kalian itu kita dikasih gratis. Bergabung dengan kalian, mbok ya nggak usah bayar per bulan 9.900, bahkan sampai 700.000, dibimbing sampai berhasil. Apa yang punya YouTube itu kamu apa? Janganlah seperti itu. Ya, kalian sudah menikmati hasil monetisasi. Ya, paling tidak kalian sudah lebih dari cukup menikmatinya. Nah, berilah kesempatan kepada YouTuber pemula seperti saya ini. Saya nggak munafik kok. Kalau kalian mau memberi peluang, mengunjungi channel saya, memberi saya support, memberi saya subscribe, 1000 aja senior-senior yang mengunjungi saya terus memberikan subscribe dan menonton video saya kira dalam jangka tempo 1 bulan atau 2 bulan kalian sudah bisa membantu para YouTuber pemula. Ya, termasuk saya juga YouTuber pemula. Jam tayang saya masih sedikit, subscribe saya juga masih kemarin 117 ya. Sekarang turun jadi 113. Nah, yang 4 subscribe-nya itu kemana? Itu loh. Apa ini bisa dibilang saling support atau saling dukung? Cobalah. Mari kita saling bersatu. Kita saling support. Kita saling dukung. Mbok yao, kasih kesempatan kepada YouTuber pemula untuk orbit. Ya. Jangan kita saling, ya gimana ya, mau bicaranya ini susah. Maju sedikit ancamannya hack atau kehilangan akun. Ya, kalau seandainya pun ada yang mau ngehack akun-akun para pemula atau para senior-senior atau akun-akun yang sudah besar, ya mungkin menguntungkan bagi mereka karena mereka merasa dia tidak mendapat tempat di YouTube. Kasarnya itu, untuk menjadi seorang YouTube yang profesional, menjadi YouTuber yang sudah melejit tinggi, berpenghasilan besar, mungkin bagi mereka sulit. Jadi mereka mencari jalan belok kiri, bagaimana caranya menghack akun-akun YouTube yang sudah punya penghasilan. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, di sini saya tidak bicara tentang YouTube senior atau tidak saya memojokkan YouTuber senior ya, bukan ya. Saya hanya sharing aja. Kita santai aja, sharing aja. Gak perlu kita dimasukkan ke hati atau kita berpikiran sempit, nggak usah. Kita berbesar hati saja. Kalau seandainya YouTuber yang baru ini bisa diorbitkan, dengan kata lain bisa dibimbing, ayolah kita sama-sama bergandengan tangan. Di sini saya juga mewakili para YouTuber pemula ya, sekedar menjembatani
eh, mungkin unek-unek unek-unek di hati ini baru keluar. Saya udah 1 bulan full berhadapan dengan YouTube. Eh, Ritme dari subscribe saya tuh selalu turun naik, turun naik, turun naik. Dari 121 turun jadi 109. Dari 109 saya upload lagi video, naik lagi jadi 112. Satu hari nggak upload, turun lagi jadi 103. Apa video itu, kita upload video itu mempengaruhi subscribe? Bukankah subscribe itu yang buat itu yang punya channel? Walaupun kita bikin 1000 uploadan video, tapi kalau yang punya channel yang sudah memberikan kita subscribe terus dicabut lagi, apa gunanya? Saya pikir kuncinya itu di para senior. Senior-senior yang sudah punya akun tinggi, ayolah kunjungi YouTuber-YouTuber pemula. Beri mereka subscribe, beri mereka komen, beri mereka like. 1000, gak usah 1000, 500 saja. Senior-senior yang merasa senior, yang merasa sudah punya subscribe di atas 10.000 subscribe atau di atas 1000 subscribe, mengunjungi para senior, para junior-junior yang di bawah, YouTuber-YouTuber pemula, memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komen, dan jam tayang. Saya kira itu sudah banyak membantu. Saya mengerti kok apa yang ada di pikiran para senior-senior. Emang gampang apa mengunjungi YouTuber-YouTuber pemula yang segitu banyaknya? Apa saya kunjungi satu-satu? Nggak mungkin lah. Betul, itu betul sekali. Betul, saya setuju itu. Paling tidak kita menonton video paling sedikit 5 channel, memberikan subscribe, menonton full durasi, dan memberikan like serta komentar. Nah, dari 5 video itu, 1 orang YouTuber sudah melakukan itu. Berarti kan 5 video atau 5 channel YouTuber-YouTuber yang kita tonton itu sudah mendapat subscribe, like, dan komentar 1. Nah, kalau 5 kita tonton berarti kan 5 channel sudah terisi 1. Nah, kalau dalam satu hari yang sama, dalam jam yang sama, mungkin bukan hanya 1, bisa saja bisa langsung 1000. Dan disinilah titik lemah para YouTuber-YouTuber, tidak adanya persatuan, tidak adanya saling support, tidak adanya saling kunjung mengunjungi, tidak ada saling memberikan komen, memberikan subscribe. Ya itu. Nah, kalaupun ada yang mau komen tentang apa yang udah saya bicarakan di sini, komenlah di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Mungkin apa yang saya udah ucapkan ini salah, atau memang ada benernya. Tujuan saya cuma satu, mari saling support. Udah, itu aja. Oke, saya pikir sampai di sini dulu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang perlu saya sampaikan, saya akan sampaikan di sini, ya, tanpa harus ya bicara di belakang orangnya, nggak perlu, ya, karena saya nggak ketemu aja. Kalau saya ketemu, saya langsung mau bicara sama orangnya, gitu. Kalau saya mau belajar bagaimana sih caranya yang sebenarnya, trik-triknya, terus cara-caranya tuh seperti apa. Saya pengen belajar. Berhubung
di wilayah lokasi saya nggak ada youtuber senior yang sudah berhasil, ya saya unek-uneknya tumpah di sini. Mungkin bagi youtuber pemula yang lain juga bisa terwakili, ya syukurlah kalau begitu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Saya nggak ada niat untuk mencari jam tayang, saya hanya untuk mencurahkan dan menjembatani apa yang ada di dalam lubuk dan pikiran para youtuber pemula. Bagi youtuber pemula yang sudah merasa terwakili di sini, saya terima kasih juga dan alhamdulillah. Dan bagi youtuber yang mungkin akan bicara, kamu sok tahu, atau kamunya aja yang bodoh, atau kamunya aja yang nggak bisa. Oke, saya terima itu semua. Memang saya jujur, saya tidak bisa untuk youtuber. Saya memang bodoh, saya tidak punya pengalaman. Justru itulah saya pengen belajar. Ayolah, support saya. Oke. Saya kira jamnya udah terlalu malam nih. Ya, durasinya juga udah mungkin agak panjang sedikit. Mungkin para pemirsa atau para penonton yang ada di layar handphone atau di layar laptop bosan dengerin orang-orang yang macam kayak gini ya. Sama seperti saya juga, saya bosan dengerin omongan-omongan seperti itu. Saya pengen prakteknya langsung, bagaimana sih caranya gitu. Kalau pengen mengajari saya atau mengajari teman-teman, buatlah video tutorial prakteknya langsung, bagaimana caranya menjadi youtuber pemula sampai berhasil. Saya kira cukup di sini dulu. Mungkin kalau ada yang youtuber para senior yang sudah jam tayangnya tinggi melihat saya bicara di sini, silakan respon dan komen di sini. Saya siap menerima kritikan apapun. Apapun yang akan dikatakan oleh para youtuber senior mungkin akan menjadi masukan buat saya, akan memperbaiki channel saya, dan juga akan menjadi pelajaran dan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Dan salam, mohon maaf untuk para youtuber senior, dan salam kompak untuk para youtuber pemula. Dan mari kita saling support, baik youtuber senior maupun youtuber pemula. Mari kita saling bergandengan tangan, kita saling support, saling mengunjungi, saling memberikan like dan subscribe. Oke, pesan saya jangan lupa tonton video ini sampai habis, like dan subscribe. Kalau mau komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam youtuber pemula.